4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk waktu kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan proposal pembuatan ataupun hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Penjualan dan Stok untuk Toko Retail. Adapun anggotanya sendiri itu yang pertama ada Muhammad Hairul Rizky dengan NIM 211818385. Kemudian yang kedua ada Nur Florisa Putri dengan NIM 211818126. Yang ketiga ada Fajri Jeni Jazila dengan NIM 211818279. Dan yang keempat ada Arya Budiman 211818408. Poin pertama yakni latar belakang yang akan dijelaskan teman saya. Aplikasi manajemen penjualan dan inventaris untuk toko retail adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pemilik toko retail mengelola penjualan produk dan memantau inventaris mereka. Jenis aplikasi ini berawal dari evolusi dunia bisnis dan teknologi serta kebutuhan untuk mengoptimalkan operasional toko retail. Penjualan dan manajemen inventaris yang efektif adalah kunci keberhasilan toko retail. Aplikasi ini membantu pemilik toko mengotomatiskan banyak tugas seperti memantau inventaris, mencatat penjualan, dan memperbarui harga yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan manusia. Dengan aplikasi manajemen penjualan dan inventaris, toko retail dapat melacak produk terlaris, mengelola inventaris dengan lebih baik, dan merespon tren pembelian pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk dan memberikan layanan yang lebih baik. Aplikasi ini membantu toko retail menghindari kelebihan stok, overstock, atau kekurangan barang understock. Ini berarti tidak ada pendapatan yang hilang karena kehabisan stok atau uang tertahan di inventaris yang tidak terjual. Aplikasi ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang penjualan, preferensi pelanggan, dan tren pasar. Data ini membantu pemilik toko membuat keputusan yang lebih baik mengenai pembelian, penyesuaian harga, dan strategi pemasaran. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat modern seperti mesin kasir, pemindai barcode, dan software keuangan. Hal ini memudahkan proses transaksi dan pencatatan data. Aplikasi ini juga membantu mengamankan data penjualan dan inventaris, termasuk data pelanggan. Hal ini penting untuk melindungi informasi sensitif dan mematuhi peraturan privasi data. Dengan pertumbuhan e-commerce dan peningkatan penjualan melalui berbagai saluran, aplikasi manajemen penjualan dan inventaris menjadi semakin penting untuk mengkoordinasikan operasional toko fisik dengan kehadiran online. Toko retail harus bersaing secara efektif dengan pesaingnya. Aplikasi ini dapat membantu toko mempertahankan keunggulan kompetitif dengan mengelola penjualan dan inventaris dengan lebih baik. Aplikasi manajemen penjualan dan inventaris untuk toko retail menyediakan alat canggih untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan inventaris, dan memenuhi tantangan dunia retail yang selalu berubah. Hal ini penting bagi pedagang yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. B. Bidang proyek. 1. Analisis kebutuhan bisnis. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik toko retail termasuk jenis produk yang dijual, volume penjualan, dan persyaratan stok. 2. Desain sistem. Mengembangkan struktur dan antarmuka sistem penjualan dan stok berdasarkan analisis kebutuhan bisnis. 3. Pengembangan perangkat lunak. Membuat perangkat lunak point of sale dan sistem manajemen stok sesuai desain yang telah diterapkan. Yang keempat, integrasi perangkat keras. Mengintegrasikan perangkat keras seperti komputer kasir, printer struk, dan barcode scanner dengan sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Melakukan uji fungsionalitas dan keandalan sistem untuk memastikan kinerja yang baik. Yang keenam, pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada staf toko untuk menggunakan sistem dengan efektif. Yang ketujuh, implementasi. Menerapkan sistem ke dalam lingkungan operasional toko dan memastikan transisi yang mulus. Yang kedelapan, dokumentasi. Membuat dokumentasi yang lengkap untuk pemeliharaan dan referensi di masa mendatang. Yang kesembilan, pemeliharaan dan dukungan. Menyediakan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Yang kesepuluh,
Evaluasi dan pembaruan. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja sistem dan merencanakan pembaruan jika diperlukan. Yang ke-11, keamanan sistem. Menyertakan fitur keamanan seperti otorisasi akses dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang ke-12, rencana cadangan dan pemulihan bencana. Membuat rencana cadangan data dan strategi pemulihan bencana untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam situasi darurat. Oke, lanjut ke poin C, yaitu sasaran. 1. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses penjualan dan manajemen stok. Yang kedua yaitu optimalisasi persediaan, meminimalkan kelebihan persediaan dan mengoptimalkan rotasi stok untuk menghindari kerugian dan biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan cepat, informasi stok yang akurat, dan pemrosesan transaksi yang efisien. Yang keempat, peningkatan akurasi informasi, menyediakan informasi stok dan penjualan yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan pendapatan, meningkatkan penjualan dengan memahami tren penjualan, mengelola promosi dengan efektif, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang keenam yaitu integrasi multi channel, mengintegrasikan sistem dengan platform penjualan online dan offline untuk menciptakan pengalaman belanja yang seragam di berbagai saluran. Yang ketujuh, analisis data untuk pengambilan keputusan, mempertajam kemampuan analisis data untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kinerja produk dan strategi penjualan. Yang kedelapan yaitu keamanan data, memastikan keamanan data pelanggan dan informasi bisnis dengan implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat. Yang kesembilan, peningkatan efisiensi kasir, mengurangi kesalahan dalam proses transaksi kasir dan meningkatkan kecepatan pembayaran. Yang kesepuluh, adaptasi terhadap perubahan tren pasar, membuat sistem yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang ke-11, meningkatkan ketersediaan produk, memastikan bahwa produk yang dicari oleh pelanggan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Yang ke-12 yaitu pengurangan kehilangan persediaan, mengurangi risiko kehilangan persediaan melalui kontrol stok yang ketat dan teknologi anti pencurian. Poin yang gede yaitu kriteria dan gambaran calon klien yang akan disasar dalam proyek. Dalam merencanakan proyek aplikasi sistem penjualan dan stok toko retail, sangat penting memiliki pemahaman yang jelas terkait tentang calon klien atau pelanggan yang akan menjadi target utama aplikasi ini. Kriteria dan gambaran calon klien yang akan disasar dalam proyek ini mencakup masyarakat, yaitu calon klien utama dari aplikasi ini yaitu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan secara online yang nantinya akan dibantu dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Oke. Selanjutnya, project tracker. Yang pertama itu kebutuhan bisnis dan pernyataan masalah. Klien memiliki sebuah usaha yaitu toko retail. Klien meminta dibuatkan sebuah aplikasi dan membeli barang melalui aplikasi. Makin banyak usaha yang memiliki aplikasi sendiri, klien meminta aplikasi yang ingin dibuat berbeda dari aplikasi yang serupa. Masalahnya, kami harus mencari ide baru agar aplikasi yang kami buat berbeda dari aplikasi serupa. B. Tujuan dan sarana proyek atau hasil kerja. Membuatkan aplikasi untuk klien akan memudahkan konsumen membeli barang secara online. Kedua, klien merasa puas dengan aplikasi yang kami buat. Tiga, aplikasi dibuat harus sederhana tapi tidak membosankan untuk konsumen. Keempat, aplikasi yang dibuat harus sederhana tetapi tidak membosankan untuk konsumen. C. Manfaat, melatih kerjasama tim. Kedua, pengalaman kerjasama tim. Tiga, koneksi dan jaringan. Keempat, kepemimpinan dan manajemen waktu. Kelima, meningkatkan keterampilan kolaborasi. Keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi. D. Biaya. Di sini terdapat beberapa item. Yang pertama itu lisensi perangkat lunak dengan harga 500.000 di jumlah 1.
kedua itu terdapat perangkat keras terdiri dari komputer kasir, komputer stroke, barcode, sepeda dengan harga 2 juta, juga barangnya itu total 4 juta. Selanjutnya pelatihan penggunaan sistem dengan harga 500, juga 3, totalnya 1,5 juta. Selanjutnya pengembangan kustomisasi sistem. Dan selanjutnya pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras dengan jumlah jangka waktu 1 tahun. Yang kemudian fase tingkat tinggi atau siklus hidup proyek. Yang pertama itu terdapat rencana transferensi, kedua mengembangkan, ketiga memelihara, keempat mengecek secara berkala. Selanjutnya kendala dan asumsi. Pada kendala terdapat persaingan yang ketat. Pasar e-commerce bisa sangat sengit dengan banyak persaingan menawarkan produk serupa. Kedua, keamanan data, memproses pembayaran online dan menyimpan data pelanggan memerlukan perhatian khusus terkait keamanan data. Tiga itu logistik dan pengiriman, mengelola logistik juga pengiriman barang dengan efisien dalam lingkup distribusi adalah tantangan masalah dalam pengiriman data kepuasan pelanggan. Yang keempat, biaya operasional dapat melibatkan biaya tinggi seperti biaya penyimpanan, biaya pengiriman, dan biaya pemrosesan pembayaran. Yang kelima, keterbatasan aksesibilitas. Beberapa pelanggan mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil atau yang kompatibel dengan platform e-commerce Anda. Selanjutnya itu asumsi. Yang pertama itu permintaan online yang meningkat. Yang kedua itu infrastruktur teknologi yang tersedia, seperti internet yang stabil dan platform e-commerce yang dapat diandalkan. Yang ketiga itu peningkatan penjualan, bahwa toko kelontong online dapat meningkatkan penjualan dengan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang kelima, kemampuan logistik yang efisien. Dapat mengelola logistik dan mengirim barang dengan baik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang keenam, dukungan keuangan yang cukup, bahwa memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengembangkan dan menjalankan toko kelontong online. Yang ketujuh itu kepuasan pelanggan. Pelanggan akan puas dengan layanan dan produk yang ditawarkan secara online. Yaitu resiko menekan itu terdapat logistik dan pengiriman, di mana pengiriman produk ke pelanggan di daerah yang terpencil bisa menjadi tantangan. Yang kedua itu pesaing lokal. Risiko pesaing lokal dengan selisih atau toko kelontong tradisional yang sudah ada di daerah tersebut. Selanjutnya, ketiga, kemungkinan gangguan keamanan. Perlindungan terhadap gangguan keamanan dan pelanggan data harus diperhitungkan, terutama jika pelanggan online di daerah tersebut mulai mempercayai produk Anda. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen, terutama saat beradaptasi dengan belanja online, adalah risiko yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, respon klien. Dalam respon klien itu menyediakan pendanaan tepat waktu, yang kedua bersikap sportif dan fleksibel, ketiga menjaga tujuan produksi yang akan dibuat,
keempat, mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Seperti respon manajemen. Meluangkan waktu setidaknya 40 jam menekankan pentingnya proyek tersebut, mengidentifikasi risiko dan membantu dalam respon dan perencanaan kontingensi, mengidentifikasi potensi konflik proyek ini, membantu dalam komunikasi dengan anggota tim, berpartisipasi dalam uji coba. Selanjutnya, respon manajer program. Itu yang pertama itu penerimaan dan peninjauan, kedua komunikasi keputusan proyek, mengidentifikasi risiko, komunikasi dengan tim, pemantauan dan pengendalian, evaluasi progres, penutupan proyek. Oke, untuk poin ke selanjutnya perancangan WBS dan Gantt chart. Untuk dari WBS-nya sendiri itu kita bagi menjadi 3 masa atau gimana sebutannya. Yang pertama itu ada planning, teksnya sendiri itu ada planning, research, design, implementation, dan follow up. Untuk analisis kebutuhan toko retail sendiri itu akan kita lakukan di September dan Oktober. Kemudian untuk perancangan database-nya itu di Oktober dan November. Sekaligus pengembangan aplikasi itu di Oktober, November, dan Desember. Dan untuk integrasi dengan sistem pembayaran dari November hingga Januari. Kemudian evaluasi dan penyesuaian itu Januari hingga Februari. Untuk selanjutnya dari WBS-nya sendiri itu ada elektronik e-commerce, sistem penjualan dan stok toko retail. Itu terbagi menjadi ada persiapan proyek, kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian ada perencanaan proyek, pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, pemeliharaan, dan dukungan. Kemudian penutupan proyek. Di persiapan proyek sendiri itu ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan tinjauan awal proyek dan rancangan sistem awal. Kemudian untuk analisis kebutuhan sendiri itu ada mengidentifikasi proses bisnis yang ada, mengidentifikasi kebutuhan personal, mengidentifikasi kebutuhan perangkat atau hardware, juga mengidentifikasi kebutuhan perangkat atau software. Dan di perencanaan proyek sendiri ada penyusunan proyek, biaya anggaran proyek, penjadwalan proyek, dan yang selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak sendiri itu ada desain sistem, uji coba aplikasi, pengembangan database, pembuatan aplikasi penjualan, dan pembuatan aplikasi penjualan. Di implementasi sistem sendiri ada peninjauan awal dan peluncuran sistem. Kemudian di pemeliharaan dan dukungan ada pemeliharaan secara berkala, juga dukungan pengguna. Dan di penutupan proyek ada evaluasi hari proyek dan juga penutupan dokumentasi akhir. Lanjut di responsibility sendiri itu ada beberapa teks, yakni perancangan sistem, dokumen analis, perancangan database, perancangan UI, identifikasi fitur, pembuatan database, pengembangan aplikasi, pengujian awal, integrasi sistem, persiapan materi, pelatihan masyarakat, instalasi perangkat, konfigurasi sistem, transfer data awal, dan uji coba aplikasi. Dan berikut nilai-nilainya seperti yang terlihat. Dan menjadi yang menjadi catatan ialah untuk aktualnya, juga general supervisionnya, dan itu harus berkonsultasi dan juga bisa harus ada notifikasinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
dari kelompok proyek kami. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.